Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Syukur kepada Allah, hari ini kita bisa bertemu, bertatap wajah, duduk bersama-sama di sini. Semua golongan manusia berkumpul, dari pejabat publik, orang biasa, penguasa, rakyat biasa, kita berkumpul. Ini merupakan pandangan untuk kita di hari akhirat. Karena di akhirat, di padang mahsyar besok, Allah tak pernah membeda-bedakan apa kita, siapa kita. Yang Allah bedakan di antara kita hanyalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan kepada Allah, semoga besok di akhirat kita bisa berjumpa, bertatap wajah, sekaligus mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian, dan kepada para ulama, baik ulama yang telah pergi meninggalkan kita semua atau ulama yang masih berada di sekitar kita. Kita doakan kepada Allah, semoga besok kita dengan para ulama sama-sama berjalan di bawah payung liwaul hamdi menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'zim penghormatan kami yang sangat kita muliakan Abu Imam Syekh Masjid Al-Mukhlisin Tumpuk Tengah dan seluruh pengurus masjid yang sudah menerima kita untuk melaksanakan acara GPS kali ini di masjid yang mulia ini. Abu Abi, Walid Walidi, pimpinan-pimpinan dayah, pimpinan-pimpinan balai pengajian, serta seluruh hadirin dan hadirat yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu. InsyaAllah kita semua mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini agak-agak ringan saja. Jadi jangan, sekarang kadang-kadang saya lihat yang kena marah selalu yang hadir di acara keagamaan. Kemarin baru kena marah di acara Jumatan. Yang ada pengajian tadi malam dah kena marah tadi malam. Hari ini GPS kena marah di GPS lagi. Besok di SMS kah kena ngedut dalam. Pokoknya yang jak tabi-tabi kena ngedut. Makin lu tayar ibadah makin tiga gede dengku-dengku. Hari ini kita yang sedang-sedang saja. Hari ini tak ada marah-marah, tak ada penekatan-penekanan, cerita-cerita saja. Tahun 2009 saya pulang dari pesantren di salah satu pesantren di Pulau Jawa. Tahun 2018 kesepakatan dengan rekan-rekan mengunjungi pesantren balik. Kami 3 hari di pesantren. Hari kedua kami baru diterima oleh pimpinan pesantren yang sekarang beliau sudah almarhum. Ketika diterima, kita dikumpulkan seperti ini sekitar 60 orang. Semua dipanggil satu-satu ke depan, ditanya nama, dari mana asal, orang tua masih ada atau tidak. Dan pertanyaan terakhir, nomor 2 terakhir adalah pekerjaan apa sekarang. Semua teman-teman dengan bangga menjawab, saya sekarang guru, saya sekarang bekerja di BUMN, saya sekarang ojek online, saya sekarang ini, saya sekarang itu. Saya ketika dapat giliran dengan bangga menjawab, saya pegawai negeri sipil. Bangga saya. Di antara teman-teman kami cuma 4 orang kami yang pegawai negeri sipil yang hadir pada waktu itu. Tapi ada satu pertanyaan yang tak bisa kami jawab pada akhirnya adalah pertanyaan ketika beliau menanyakan, apa, di mana ladang jihadmu, ladang dakwahmu sekarang? Semua terdiam. Tak ada satupun yang bisa menjawab di mana ladang jihadmu, di mana ladang dakwahmu sekarang.
Saya masih ingat dengan apa yang beliau katakan. Bahwa yang engkau pikirkan hai anak-anakku hari ini adalah hanya urusan duniamu dan urusan perutmu. Tapi kau belum memikirkan urusan agamamu dan engkau belum memikirkan urusan akhiratmu. Saya pegawai negeri. Peng laulid. Saya pimpinan sebuah partai. Peng laulid. Saya pimpinan sebuah perusahaan. Peng laulid. Saya pengurus masjid. Lagi nyanyi. Menyahana peng hai lawan. Hari ini yang kita pikirkan hanya urusan duniawi. Maka ketika kita ditanya hari ini satu persatu, di mana ladang jihadmu? Di mana ladang dakwahmu? Apa ladang jihadmu? Apa ladang dakwahmu? Maka kita tak bisa menjawab. Kita yang berdagang, laba yang tak kira. Kita yang tukang becak, peng yang tamita. Apapun profesi kita hari ini, kayak-kayaknya semua yang kita harapkan adalah uang. Penceramah, pendakwah, menanji. Maka saya jujur. Belum pegah jujur orangnya. Saya acara GPS kali ini minta. Lu laki kero. Lung laki kero. Assalamualaikum Ustaz Razi. Waalaikumsalam. Lun katrip hana nebuh bak GPS pakon. Karena jiuh tahat bak nejak. Lun minggunya. So, mentang kosong. Drone aju. Lung laki. Pakon lung laki. Karena hana peng itu. Hinolong kalian ramai pengurus-pengurus masjid. Menyena bak masjid Ustaz Junaidi yang laki untuk dang ceramah, dang khatib Jumat, dang dakwah. Coret nama Ustaz Junaidi. Belum pernah bak. Tapi punya GPS, lung laki karena pri bak. Karena lung kalian ramai orang yang mundur. Karena hanapeng bak GPS. Bahlun mentang hana matalah. Ustaz tip minggu je. Baik cid, bah gob lain. Benar dakwah je lain gob. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kita memang hidup di dunia. Tapi jangan lupa suatu saat kita akan kembali ke akhirat. Kalau yang hanya kita fikirkan adalah urusan duniawi, maka kita tak akan pernah mendapatkan hasil akhirat. Jangan lupa Allah ciptakan kita manusia. Yang pertama sekali tujuan Allah sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka khalifahnya baik dapat dua. Semua pekerjaan kita di dunia ini hanyalah untuk kita bertahan hidup sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi urusan akhirat itu jauh lebih penting. Urusan akhirat itu jauh lebih mulia. Urusan akhirat itu jauh akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua ayo berjuang, berjihad. Benar jihad tanya. Benar dakwah katanya. Apapun profesi kita. Orangnya wadah pegah dakwah langsung. Tinggal aja Tengku Junaidi, Tengku A, Tengku B, Tengku C. Seakan-akan kita semua bukan pendakwah. Kita semua pendakwah di bidang kita masing-masing. Yang mekat, dakwah di mekatnya. Paling kurang menjadi pemekat yang jujur. Pendagang yang jujur. Pedagang yang tidak mengurangi timbangan. Pedagang yang mengatakan ini bagus, ini tidak bagus. Nyoboh limo kabro, nyoboh limo golombro. Pedagang pun bisa menjadi pendakwah, bisa menjadi khalifah. Kita bekerja di kantor. Kenapa kita pisahkan kantor dengan agama? Sang-sang menyekaikan tu hanya pegah ahli agama. Menyekaikan tu cok pegah masalah-masalah peng saja. Atau sekaikan tu pegah masalah dunia saja. Kita pisahkan kemudian itu yang salah. Tanya tukang beca. Maaf. Kita juga punya pendakwah. Paling kurang menyertai pegah-pegah abangan. Urang becak, pegah abang marah ke agama bacut. Paling kurang menyekai bang, nak masjid yang paling dekat, datang ke masjid yang paling dekat. Itu bagian daripada dakwah kita. Nyokan, nongkrong di depan masjid, watai bang, tengok naik ke masjid. Yang tambangan. Kita pisahkan agama dengan kehidupan pribadi kita. Polisi. Yang di Korea dakwah lah. Pakan masalah vaksin menggebu-gebu dah gini. Ibu roe pegah pengumuman. Tapi hantam tak dengar nak pengumuman dari polisi. Ayo kita solat berjamaah. Mendai hidang polisi tiga gaya. Pegah masalah persembahan berjamaah. Pegah masalah ayat buat. Pakan han. Pakan pasal urung yu pasin hai. Pasal urung yu semayang. Apakah tugas polisi hanya vaksin? Yo kaya ada baju.
Enggak, saya udah pernah ngomong sama Pak Kapolres. Kenapa polisi sanggup bawa orang satu hari sampai 200 orang buat vaksin. Tapi satu pun nggak sanggup dia bawa ke masjid untuk sholat berjamaah. Kan lucu ya. Belai ni bagok medor taija. Kita pisahkan seakan-akan polisi ibu meno. Pak polisi, dengarkan. Dengarkan. 1, 2, 3, 4, dengarkan. Kalau Aceh ni mu baik, Indonesia ni mu baik, satu jaga saja. Kalau maksiat mau hilang, maksiat mau menurun, solatnya dijaga. Disuruh orang solat bila perlu. Setiap waktu solat, polisi berdiri. Bayang. Anak mayang timbaan. Kenapa tidak begitu? Kalau solatnya sudah jalan, insya Allah maksiatnya akan jauh. Ya orangnya lagi maaf, Pak. Maksiat merajalela di bumi kita tercinta ini. Bahkan hal-hal aneh terjadi. Banyak hal-hal yang di luar nalar terjadi. Tok karena satu jawabannya, Pak. Jawabannya adalah generasi kita. Kita sudah banyak yang melalaikan perintah solat. Hana payah yang minta-minta lain, Pak. Hana payah yang pegat penelitian-penelitian tak payah BPM beratus juta, Pak. Satu saja penelitian dari Allah. Sudah Allah sampaikan dari zaman dahulu. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Solat mencegah daripada perbuatan keji. Dan solat mencegah daripada perbuatan munkar. Ketika engkau tidak solat, maka engkau akan dekat dengan kemaksiatan. Hana payah, Pak. Anak ron, Pak. Anak tanya, tayu waju, Pak. Tak pegah beknya, bek menyo, bek meno, bek menjudi, bek mendih, menyemayang hanan tegakkan di rumah, maksiat tetap berjalan apa. Perumah ron, Pak. Hai adik, bek tiga tak ikut arisan. Hai adik, bek tiga tak ya gabung-gabung bak coffee time. Adik bek tiga tak gabung bak platinum, bek tiga tak ya duk bak kafe-kafe. Urinang hana cocok, menyahanai semayang, han akan terjadi, Pak. Karena solat yang akan bisa mencegah itu semuanya. Drone ni jaga segeron. Yang pegah ada pakai anak dan tapi dia pegah cari solusi. Kenapa anak-anak suka main game? Kenapa anak-anak suka berjudi? Kenapa anak-anak suka maksiat? Kenapa pembunuhan di mana-mana? Kenapa sekarang zina di mana-mana? Tapi kita tak pernah datang kepada solusi yang sebenarnya dari Allah. Solat sudah mereka tinggalkan, Pak. Menyahana semayang ke soyolam. Maka saya bilang orang-orang yang tidak solat itu berkhianat, Pak, munafik. Yang hana semayang, Pak. Mendengkur urung semayang mentang naji dengkur yang maksiat. Urung-urung semayang mentang naji yang bubuh naga. Itu artinya solatnya belum benar. Solatnya belum beres. Ketika solatnya sudah beres, maka percayalah Allah akan memperbaiki kualitas kehidupannya. Maka kan cukup terbuka ladang dakwah bagi kita yang Pak. Itu yang kedua dah pegah akhir zaman. Akhir dunia. Anda tak tahu oleh. Tapi yang tak apa, Pak. Udah ke akhir dunia. Kabak ujung-ujung. Kerap kiamat. Tanda-tanda kaletan. Yang tapi tak apa. Tapi kita tidak pernah melihat. Ternyata akhir zaman ini. Kalau kita mau. Ladang dakwah terbuka bagi kita. Ada dia, Pak. Orangnya punya amar ma'ruf ramai. Ilung puji kan. Amar ma'ruf lagi nyoba dia tu. Solat, puasa. Ramai. Khatib nandum menan. Tiroro khatib na yang berani. Pom enggil menan. Angkinan tak kaya. Dan arum enggil dalam siji menan. Suami seketu orang. Angkinan tak kaya. Peluah aja leh. Nah pernah tajak kena babak kedai kau. Tabur 1, 3 tajak babak kedai kau. Karena mana Pak? Irung mekat kupi. Ikut nyantok mekat kupi buat. Yang penting nyan nalaba. Top 20 put jam hana top. Yang penting benar laba ikut nyan. Kupi berdua lagut. Yang kamen. Kinan maksiat. Kina hana sembayang. Tan kina hana urusan. Karena dia pisahkan antara dunia dengan akhirat. Seketika dia. Long baro. Belum pegah saurung Pak. Salut saya. Long baro khatib di masjid. Syuhada. Masya Allah. Segala 12 karena nak istilah khatib betul awal tak Pak. Gadah jamaah pahala jamaah. Maka segala menyanyikan dalam khatib atihana khatib Jumaat agak telat teruk fikir khatib mendam. Jadi kau jangan tetap telat teruk Pak. Lagi long telat teruk lu. Nah kaboh kedai kopi Pak. Saya salut sama yang punya warung kopi. Jam 12 lewat 30 minit gepegak pengumuman. Nyo laki maah menandum atuk bek nali lang kedai kopi lun. Menandum jak Jumaat atau menyahanan jak Jumaat bek nalang kedai kopi lun. Saya berfikir beliau memang penjual kopi, beliau memang mencari keuntungan dari membuka warung kopi, tapi beliau punya sisi dakwah yang luar biasa. Nyan yang jaring Pak. Bila pelita heulah dia orang, oi kena anak buah. Anak sembahyang kena anak buah ini tak terima Pak, terima ini. Yang ramai menahan. Tak terima urus-urus yang anak sembahyang Pak gedanya. Karena kita pisahkan antara kegiatan kita dengan dakwah kita sehari-hari. Kaitanya ada kalian urus Pak. Punya orang kaji agama bacut, kapegah-pegah abang agama ada pejiu, tapi dia orang ibadah Pak.
Itanyo nak orang ibadah tapi anti ke agama Pak. Nah Pak ramai orangnya Pak. Orang ibadah tapi anti ke agama Pak. Watak kamu toto dengan agama. Po mekat kau nyan kasyari baca citeh Pak. Citeh le kemai mendehkan cukup le lagut kedai kopi syar'i, kedai kopi ini membantu masjid. Mendehkan kena duit jak urang. Nyohan Pak, hai jak. Tapi udah cecek di luk mai ci Islam dum Pak. Tapi pekan hai jak Pak kedai kopi nyan Pak. Ci pegat Pak hotel Islami. Kapayah urang Pak. Maka punya pelele urang payah pegat hotel kafiri. Nya rame Pak Ju. Nya nawawa Islam kenan Pak. Asai ka berbau-bau Islam, kita tidak suka, tapi kita Islam Pak. Nya juga lucu lah Pak. Yang membebe ke Islam bacut, yang muka kopiah-kopiah bacut. Kahana pale Pak Gedeyo. Tapi Pak Abah semayang jamaah hantam tinggal. Pengajian dia ikut tapi angka dengar sakai, tapi perbuatannya tak pernah dilakukan. Maka long pegah rohnya Pak sesuaikan dunia dengan kita kembangkan dalam dunia kita, kembangkan dakwah Gedeyo Pak. Dakwah benar Pak. Ini ada kepala-kepala BUMN hadir di sini. Ada polisi hadir di sini. Ada perawat. Di perawat, di rumah sakit, fikir tugasnya tunti. Tapi angkanya anda kan. Tunti je obat, tunti je obat, tunti je obat. Tak ada ladang dakwahnya. Pakan tiga Pak. Ilong pegah pada rumah sakit Kesrem Pak. Ini rumah sakit besar ini. Rumah sakit cukup besar-besar. Musalah dia ubud-ubud Pak. Ini Pak, salah satu contoh agama kita kurang, ke Islam kita kurang Pak. Semua tempat di Aceh, apakah tempat makan, warung kopi, bahkan rumah sakit, tempat-tempat fasilitas umum, nekalan Pak, yang ubud tok masjid Pak. Tok musola. Bahkan na kedai kopi, wadah tata yang musola Pak. Deh, Islami sedar itu yang Pak, ubi raya musola haji Pak. Kita tidak memikirkan kepada agama, karena yang kita pikirkan hanya perut. Perut yang terfikir Pak Sagai. Ketika ada pegak kedai kopi tak pernah kita bayangkan nyom pegak kedai kopi pun yang musalla ba ujung beraya le. Ni Pak. Di Luk Sukun kai Melayu Pak. Nyala kemaah Pak. Kamu Aceh Utara 6 Melayu sabo. Ditulis cinan Pak, dayah kopi Pak. La kemaah Pak. Nyokan ya promosi dayah kopi kan. Dayah kopi Pak. Yang seramai orang keun. Dayah-dayah kamu kat hanampu kopi. Ya hana jak kenan Pak. Dia na urang hana 200 lero kan. Tem-tem. Yang kelam laba 3 Pada kali kepegat ini semua keuntungan untuk kepentingan pesantren Pak. Na urang kaya siro gepegat dayah baik sampai le gok nyang dia tanggung atas dayah tipuro baik gak tanggung buan nem le baik gak tanggung ke guru le maka gepegat dinan saboh dayah kopi yang mentu akan le macam-macam hinan untuk dayah. Ikun Pak dia dengan bisnis baba dayah nampu. Yang dayah yang minta peng bak lampu merah je nak tahu kun. Yang dayah yang aduh yang aba proposal je. Tapi ketika dayah mengembangkan bisnisnya tidak boleh. Ijawab Pak Laki Maaf Pak. Saya berapa kali ngobrol dengan Pak Wakil Bupati Aceh Utara. Masya Allah. Luar biasa dijawab Pak. Rata-rata pesantren mandiri Pak. Hana yang dah oleh Pak. Itu nyotup oleh pesantren Pak. Hana dana di pemerintah. Atup boleh. Pakai anak dengku le no. Anak mengajar le Pak. Hana tibik pek kali apa boleh ngaji Pak guru ke manusia juga. Atup boleh. Igop ipegap program Pak. Empat yang kagak empat sabah longkalan Pak. Cetrung Pak luar biasa. Laporan daripada Bapak Wakil Bupati Aceh Utara Pak cetrung sebelah boh bisnis di dalam pesantren Pak. Industri kepegat termasuk inan lele jembu Pak. Laginya iya darah Pak. Iya darah. Ata Abu Tusub di Jenib. Kan agak Pak tablo. Dia aku aci. Hana dukungan Pak, tapi sujud tapi nyonyo hitam dalam janggut cukup panjang-panjang. Tapi keislaman membantu macam ni. Okey maaf Pak, pada tangan iya darah atas so, atas Jenib, ada Abu Tusub Allah. Allah ke. Aku ada. Nyala ke maaf Pak. 4 iya putra botu Pak, Arun. Iya ini kuah. Tablo inyan Pak. Karena longkalan rata masjid di sekitaran Arun, citna ia nyantagai pakan sedekah daripada Arun Pak. Tak kembangkan itanyo yang hana yang sedekah kita tak belum. Ini kalau antara Islam tapi Pak. Nyokon. Nah, ini Abu Ali pinyan gemekat rata-rata Islami Abu Ali tanya. Masa tanya dan. Bahkan Pak grup belum kalian keluar. Lang grup kana itu biat Pak. Hana galak itanyo. Itanyo kena termenset Pak bu Pepsodent cip. Termenset ditanya Pak, punya tablo cik berata awaknya cik. Yang tak perkaya awaknya.
hari ini jujur, mohon maaf teguh-teguh sekalian. Indomaret udip di Aceh, Alfamart udip di Aceh, ilongkan rasis Pak. Tapi udip Alfamart, udip Indomaret di Aceh, dia Pak menjamur. Bahkan ditanya bangga sama Indomaret. Betul asih dalam. Kedai Kak Ni, kedai Kak Syam, kedai Bangla, kedai Bang Daud. Tutup. Musuh tanya. Mbak Indomaret, nak tak pegah? Berapa satu? 15.000. Boleh kurang? Hana telah ke kurang lipat abak terago Pak. Tajak abak Kak Ni, padung Kak belah ribe. Wabelah hajit. Baik Pak puak belah. Tiblah hajit. Tiblah alam takun Pak. Nyan ban ditanya mindset Pak. Islam tapi tak pernah berbuat atau tak pernah membantu dalam Islam. Seakan-akan yang harus bantu Islam, yang pegah ke agama Ustaz Junaidi, yang pegah ke agama pendakwah, yang pegah ke agama tok penceramah, yang lain hana urusan dengan agama apa. Yang lain ni kamunya pedagang, kamu ketua BUMN, kamu kepala polisi, kamu kapolsek, kamu ketua partai, hana urusan dengan agama, kamu pegah hanya mata mobot aju. Tengok dalam neraka duduk lagi. Jangan kita pikirkan demikian. Untuk agama dulu. Agama Pak. Itanya meno Pak. Sabar tu. BO tu Pak. Nyo. Itanya meno. Kalambak sebuah Pak. Lekemah. Temenan citanya Pak. Saya duduk Pak. Melasah Pak masjid. Saya katrik bacuk kamlai kengkot tu. Kamlai kengkot. Dalam syurga pelai tambang. Dalam masjid. Saya dah duduk. Mungkin. Pada tadi yang baru nak pelai tambang syurga. InsyaAllah pelai dah. Semoga kita masuk syurga. Amin. Dalam masjid. Di tengah jam lewat bacuk. Mungkin tambang syurga. Contoh kecil Pak. Jadi kalau orang-orang Jumaat. Orang Jumaat punya kata jam macam tu. Kapanjang macam tu. Yang pah mana. Ikutnya Graham dia ada batu. Wah, ada batu. Jadi nak talu Graham dengan batu Pak. Nyambai ni orang makan. BO tu. Atau orang nak pegah peran kalau. Ke agama yang pelai dah fikir. Itanya mana Pak BO tu mana? Itanya Pak yang sayang tak mindset lauled. Seakan-akan ketika membantu agama, rugo. Ketika tak pegat kafe Islami, ya tu. Ketika itanya nak warung kopi, wadah sembayang tatup, ya tu. Nyan mindset lauled Pak. Tanya je ke polisi, kenang kopiah, ya tu. Ketika je ke tentera, tajak bak masjid, tong agama, ya tu. Padahal disitulah tempat Allah bangkitkan kita. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kamu. Dan orang-orang yang tolong agama Allah tak pernah merugi. Paling kurang dia tak merugi besok di akhirat Pak. Nyan yang paling mindset lah uled. Maka wate hana terfikir ke agama wate. Hana terfikir agama lah yang membuat keuntungan bagi kita. Maka yang terfikir tabi-tabi urusan perut, urusan duniawi kita Pak. Yang sebenarnya tak pernah kita bawa mati. Yang pada hakikatnya tak pernah lama bertahan dengan kita apapun yang kita cari di dunia ini. Maka kawan-kawan yang hadir semuanya, ayo kita jadi khalifah sekarang. Baik dengar-dengar ceramah tiap minggu, tiap Sabtu dengar ceramah. Tapi ya bet kena ya bet ke. Tapi bak abah pakai tapi. Ke tetangga hanagot. Itanya makin orang tiga ibadah makin hanapah tetangga abah. Tanya berapa kali haji? 4. Kapek ke ajak haji? Umrah 5. 1 belum jadi karena Covid kemarin. Jumaat tiap hari ada. Jamaah habis-habis nah. Kopiah jandong re bak boleh. Tapi tetangga bak tetangga kibangonya hancur Pak. Man ra'a minkum munkaran fa ghair biyadi. Tanya yang nana kuasa dengan kekuasaan. Tanya yang hana kuasa lagi lun dengan lisan. Lu hana tangan Pak, hana kekuatan Pak dengan lisan dengan abah. Tanya yang lain, berakhlaklah seperti akhlak orang Islam seperti Rasulullah, maka itu adhaful iman. Paling kurang yang tanya hana kemampuan apa-apa, maka paling kurang kita menjalankan ibadah kita. Buat dalam ibadah dan di luar ibadah itu harus sama. Mari sama-sama untuk merompok long ukur kali untuk lo laki alam tiga EPS untuk lo nak ken mana di mana ladang dakwahmu, di mana kerja BUMN kepala PLN kemah Pak Hekal, di mana kerja PLN, di mana kerja kontraktor, di mana kerja pensiun. Ya pensiun lucu lah. Watai pensiun berpegah ke agama apa? Aku pulang. Watai ke pensiun berpegah kiban tak bangun Islam. Bila kena bangun Islam, berdoa ibadah lagi. Kiban bangun Islam dia. Masya Allah. Tabarakallah. Luar biasa. Tak melaki Pak. Getanya paling kurang di dunia ini. Pikirkan untuk akhirat. Pikirkan untuk agama. Karena kata Nabi. Fi ayi ardin tato. Fa anta mas'ulanil Islam. Di bumi manapun kamu berpijak. Kamu punya tanggung jawab terhadap agama Islam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga.
Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wa ni'mata wal barakata wa syuf'ata wal hidayata ilaina khususan ila ahli hadhil jamaah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Semoga sambutan yang diberikan oleh Masjid Al-Mukhlisin Depok Tengah bisa diikuti oleh pengurus-pengurus masjid yang lainnya karena semuanya demi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.